Saya malam ini coba akan sampaikan, saya kaget juga tadi ternyata ada Pastor Judi Maloreng ya, equip kalian juga ya, minggu lalu kalau nggak salah ya. Jadi kalian diperkaya hal yang luar biasa menurut saya. Nah, malam ini sedikit mengimpartasi saja untuk mengingatkan kita ya, bahwa memang ekspresi dari gereja kan kita tahu kan, ekspresi gereja itu ada 3 saja sebenarnya kalau ada di Alkitab ya. Ekspresi komunal, itu komunal, kemudian city, kota, dan bangsa. Ya, jadi nggak ada ekspresi yang lain kecuali itu. Ya, itu komunal, community, di mana itu hafruta ada di situ kan. Saya yakin semua sudah diajarkan hafruta sendiri itu artinya kan pertemanan, friendship kan, persahabatan. Nah itu memang pola pembelajarannya orang Yahudi kan. Itu udah ribuan tahun dan sangat terbukti efisien. Bahkan Yesus pun ternyata memakai pola itu. Makanya kalau kita di Alkitab nanti kita akan lihat ya. Misalnya ada kata-kata misalnya begini. Petrus dan Yohanes, biasanya berdua-dua begitu ya. Kemudian Paulus dan Barnabas, itu selalu polanya begitu tuh. Polanya adalah pola apa namanya, friendship begitu ya. Nah, kalau kita melihat di kitab Lukas pun waktu Yesus mengutus 70 murid berdua-dua, ya itu sebetulnya pola hafruta juga itu, di mana friendship evangelism itu memang sangat efisien. Ya, sangat apa ya, dampaknya sangat efisien ya, sangat efektif. Nah, coba kita akan lihat di Matius pasal 18 sebentar. Ya, Matius pasal 18. Gereja yang apostolik, kalau saya bilang gereja apostolik itu adalah gereja yang progresif, yang berani konfrontir dengan kegelapan, gereja yang tidak mandek dalam status quo, gereja yang tidak mau tinggal dalam kenyamanan, tapi gereja yang tetap bergerak dalam pewahyuan yang kuat. Matius pasal 18, kita semua saya yakin hafal dengan ayat-ayat ini. Yang suka membaca Alkitab pasti ini kan ayat yang sangat menurut saya penting sekali untuk kita renungkan dan kita alami dalam kehidupan ya. Aku berkata kepadamu, ayat 18 kan, jika 2 orang, ayat 18 dulu ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, kata sorga itu heaven kan. Heaven itu sebetulnya kalau kita melihat itu menunjuk kepada langit. Ya, nanti kita akan baca ayat 19-20 tentunya ya. Saya cuma pengen memberi sedikit penjelasan saja. Nah, ada 3 tingkatan langit. Yaitu langit tingkat pertama itu langit kita, langitnya manusia. Kalau kita lihat ke atas, ada langit ya pesawat. Misalnya kita lihat bintang, kita lihat bulan, kita lihat matahari, itu langitnya manusia. Tapi ada langit tingkatan kedua yang ada di kitab Efesus ya, pasal yang kedua kalau nggak salah, itu yang disebut dengan langit itu, langit penguasa udara, ya, yang ekspresinya kepada pendurhakaan. Itu langit tingkat kedua itu, ya. Jadi langit kekuatan penguasa udara. Nah, langit tingkat ketiga itu yang disebut di 2 Korintus 12. Di mana Paulus pernah dibawa naik ke sana kan, tidak lagi bicara bahasa manusia, tapi itu sudah bahasanya para malaikat, itu surgawi. Nah, maksud saya begini, ada 3 tingkatan langit ini yang kita perlu perhatikan begini, ternyata apa yang Tuhan mau lakukan dari langit tingkat ketiga seringkali dihalangi oleh langit tingkat kedua itu, di mana penguasa udara ada di situ, ya. Nah, tapi begini ternyata, kalau kita memahami ini, ternyata bahwa dalam gereja atau komunal kita ini kita punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Ya, makanya kuasa ini penting sekali. Nah, bahasa lainnya kalau nggak salah di Matius pasal 16, ya pasal 16, nanti baca sendiri saja ya. Waktu Yesus berkata, menurut kalian aku ini siapa? Ya, Petrus berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup.
Berbahagialah engkau Petrus, sebab engkau dapat pewahyuan dari Bapa. Dan kemudian dia berkatakan, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Sayangnya dalam terjemahan Indonesia kunci kerajaan surga kan, tapi dalam terjemahannya Inggris kan dituliskan kata the keys of the kingdom of heaven. Jadi nggak tunggal, tapi kunci-kunci, ya, kunci apa saja yang kita perlukan. Ya, itu bicara tentang otoritas, kan. Nah, apa yang terjadi kemudian bahwa kita ini punya kuasa mengikat dan melepaskan. Ada otoritas yang sungguh tidak terbatas dalam komunal. Nah, kemudian ayat yang ke-19 dari Matius 18. Tadi sedikit memberitahu saja, ini adalah area pertempuran yang tadi saya sudah katakan, ya. Apa yang kita lakukan di bumi akan mempengaruhi hal-hal yang ada di udara tentunya, ya. Nah, ayat 19 berkata begini, dan lagi aku berkata kepadamu, ya. Nah, ini nih. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, powerful banget, ya. Coba, kata 2 orang itu diulang 2 kali di 2 ayat itu, ayat 19 dan ayat 20 kan, ada 2 kali itu diulang. Ya, ini penting sekali kan, jelaskan bahwa kata 2 orang itu menunjukkan kepada pola hafruta sebetulnya. Itu yang disebut dengan pola komunal, pola friendship, pola persahabatan. Ya, saya tidak usah mendetailkan ternyata pola pemuritan ini karena memang sangat efisien sekali pola pemuritan hafruta ini, ya. Nah, kata sepakat, yaitu highlight kata sepakat itu thank you Pastor Jeter sudah blog itu kata sepakat itu yang ada di ayat yang ke-19, ya. 2 orang di dunia ini sepakat. Nah, kata sepakat itu kan sebetulnya ide berasal dari kata sumfoneo, kan. Ini ide ini sama dengan di Kejadian pasal pertama, kan, waktu manusia diciptakan. Waktu manusia diciptakan, tahu nggak dengan pola apa? Pola komunal juga, pola Tritunggal. Ya, kita kan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ya, itu sepakat karena kita itu kan berarti jamak itu, ya. Itu di mana ada kesepakatan. Nah, tahu nggak kata asli kesepakatan sepakat itu sebetulnya mengarah kepada istilah musik. Jadi itu ada itu tuh music meaning begitu, ya. Itu ada makna musik di dalamnya, kan. Sebab kata sepakat itu berasal dari kata asli namanya sumfoneo. Ya, sumfoneo, kan. Kita semua yang suka musik pasti tahu kan dari istilah sumfoneo itu akan muncul istilah namanya simfoni. Ya, simfoni, ya. Simfoni itu orkestra, kan. Orkestra itu masih alat musik yang berbeda, frekuensi nada tinggi rendahnya berbeda, timbrenya berbeda, kemudian apa? Ya berbeda kan. Tapi ketika disatukan dalam sebuah kesepakatan, ya akan muncul namanya harmonisasi. Ya, coba kalau trombon misalnya, trombon itu alat tiup yang ujungnya lebar, ya, trompet tapi yang lubangnya lebar itu kalau main sendiri itu persis kayak gajah kejepit pintu itu. Saya sih belum pernah lihat gajah kejepit pintu itu, tapi ngok gitu kan. Nah, coba itu nggak enak banget. Tapi kalau kemudian dicampur dengan yang lain seperti melodi gitar lah, kemudian piano lah, kemudian dicampur yang lain, bahwa begitu satu konduktor itu kemudian kasih kode dan mereka bersama-sama memainkan yang berbeda-beda itu, wah, itu akan muncul yang disebut harmonisasi, di mana terjadi itu pemindahan kunci surgawi turun ke bumi yang seperti tadi kuasa mengikat dan melepaskan itu. Ya, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan akan terlepas di surga. Nah, saya ingin mengajak kita untuk fokus kepada gaya hidup ini, ya, gaya hidup pemuritan ini, pola hafruta ini. Nah, saya ingin coba sodorkan beberapa perenungan yang saya nggak tahu, hopefully ini menjadi berkat buat kita, ya.
Karena ternyata kan tadi saya sudah katakan, pola kita itu pola Tritunggal, itu kan yang 2 atau 3 orang tadi. Ya jelas kan, Tritunggal kan 3 pribadi, maksudnya 3 oknum yang ada dalam satu pribadi. Saya tidak usah ulang ini lagi, kita semua mempercayai prinsip ini kan, prinsip di mana kata saling itu terjadi kan, saling itu ya. Nah ternyata dalam prinsip orang Yahudi itu ada tulisan namanya lisan tulisan Taurat yang lisan itu, Taurat yang tidak tertulis itu disebut dengan yang disebut dengan Mishnah. Ya, jadi ada Taurat yang lisan kan, kita tahu ya, memang orang Yahudi, wah itu luar biasa, orang Farisi ya. 10 hukum dari Tuhan yang lewat Musa itu dasar hitam. Mereka breakdown jadi ribuan aturan. Kadangkala terlalu agamawi. Sampai cuci tangan saja masuk aturan itu. Padahal itu kan harusnya masuk aturan Departemen Kesehatan kan. Waktu murid-murid Yesus belum cuci tangan, dikritik sama mereka. Kan itu tidak perlu banget sebetulnya ya. Tapi begini, ada satu kata-kata dalam tulisan Taurat yang, maksudnya dalam Taurat yang lisan yang disebut dengan Mishnah. Jadi Mishnah itu adalah Taurat secara lisan. Dia berkata begini, itu kata-kata menyindir. Kalau orang sendirian belajar sendiri, dia pasti bego. Ya, karena semuanya egosentris pasti bego. Karakternya pasti bego. Nah, mungkin dia secara knowledge jago, tapi karakternya berantakan. Ya kan? Pernah lihat gak ada orang yang knowledge-nya jago, tapi mempraktekkan karakter kehidupan parah banget, ya kan? Karena memang betul kalau kita tidak kembali kepada komunal di mana kata saling itu terjadi, which is itu kelompok 2 atau 3 orang ya dalam pola Hafruta. Sebab yang pertama prinsipnya begini, saya bagikan hal-hal yang simple saja ya buat kita, karena saya juga tidak bisa berpikir complicated kan, tidak perlu itu kan sebetulnya ya. Tapi yang pertama begini, kenapa? Karena begini, dalam Hafruta itu, kita itu bisa tajam dalam kehidupan, karena akan terjadi proses saling mempertajam, saling membentuk. Jadi dalam Hafruta itu, kita itu bisa tajam, kita bisa terbentuk kuat, karena memang disitulah area, atau saya sebut ini, support system di mana kita itu akan saling mempertajam dan saling membentuk. Ya, jadi kalau kita tidak mungkin lah, prinsipnya begini kan, tidak mungkin sesuatu terbentuk kalau tidak mau dibentuk. Orang kalau mau terbentuk tapi tidak mau dibentuk, itu orang yang pragmatis, itu orang yang bisa saja hanya fokusnya pada hasil, tidak mau pada proses. Padahal kalau ya kita tahulah semua yang terbentuk indah itu pasti karena dibentuk. Coba diperhitungkan. Ya kan? Coba. Apa saja coba? Kita kalau lihat misalnya ya misalnya sederhana lah piring atau mangkok, walaupun itu sederhana penting banget. Itu Pastor Dieter kalau nggak ada itu susah, karena makannya nggak bisa kan, coba. Ya kan? Saya tahu kan kita semua suka makan. Ya, kesukaan kita kan makan minum di bawah matahari yang sia-sia kan. Ya kan? Nah, tapi kalau kita nggak punya mangkok, piring, atau sendok, garpu, atau gelas, susah kita. Nah, semua itu terjadi. Bisa ada piring, ada gelas, ya itu semua karena dibentuk. Pakai api lah, mesti dipangkas lah. Nah, hal yang sama ternyata dalam Hafruta itu, kita akan terbentuk dan tajam karena memang disitulah proses akan saling membentuk dan mempertajam. Ya, nah, coba ya ayat yang terkenal ya. Saya yakin semua kita tahu ayat inilah. Amsal 27 ayat yang ke-17. Ya. Boleh mungkin ditampilkan ya. Thank you Pastor Dieter. Amsal 27 ayat yang ke-17. Saya berharap saya nggak keliru, tapi betul ini ayatnya. Ini dia. Iya kan? Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan apa? Besi. Orang menajamkan sesamanya. Analoginya asik ya. Dia pakai besi dulu. Karena begini, dari besi itu tercipta apa? Oh, dari besi bisa tercipta benda-benda tajam. Pisau misalnya. Ya kan?
apalagi tombak misalnya, mata kapak misalnya, kemudian lembing misalnya. Ya, apalagi ya, saya nggak terlalu ingat yang lain. Coba itu tuh rantai misalnya ya, yang itu tuh apa namanya senjatanya Bruce Lee. Apa sih namanya? Itu yang pakai rantai begitulah ya. Nah, semua itu kan itu tuh mesti dibentuk kan, dibentuk. Makanya betul yang membentuk jelas. Ya, itu lewat Hafruta. Makanya kita tahu ya, kata saling itu di Alkitab Perjanjian Baru kalau nggak salah itu ditulis 56 kali. Saling ya. Saling menasehati, saling menegur, saling memberi salam, bukan titip salam ya. Kalau titip salam nggak ketemu berarti ya. Ya kan, saling mendoakan kan banyak orang titip salam, jadi nggak ketemu. Saling apalagi saling mendorong maju, saling menerima, saling mengampuni, saling. Nah, saling itu kan itu bisa terjadi hanya ada di kelompok kecil, di Hafruta. Ya jelas, saya nggak akan ngulang lagi lah. Di kelompok besar ya susah untuk saling membentuk begitu. Ya, nah kemudian apa yang terjadi? Kalau ini terjadi, wah itu memang akan jadi lain. Ya, tadi saya di awal sudah katakan ya. Misalnya Alkitab itu selalu menuliskan, terutama di Perjanjian Baru, Petrus dan Yohanes, Paulus dan Barnabas, kemudian Silas dan yang lain itu selalu berdua begitu dibentuk. Nah, saya fokus misalnya pada 2 orang yang menjungkir balikan Asia selama 300 tahun. Ya, siapa orang itu? Ada 2 orang yang menurut saya hebat, yaitu Paulus dan Barnabas. Ya, itu Paulus dan Barnabas hubungannya itu hubungan yang kuat, tapi pembentukannya tidak main-main. Misalnya satu case yang terjadi, waktu mereka berselisih, bukan karena soal moralitas. Menurut saya ini perselisihan yang memang karena kepribadian sih ya. Paulus itu kan orangnya gimana ya, dominan tulen. Ya kan, Paulus itu dominan. Jadi kita tahu kan ceritanya. Waktu kemudian Markus mendampingi perjalanan misi mereka, tiba-tiba di satu tempat Markus meninggalkan mereka. Jadi Markus pulang ke Yerusalem. Ya mungkin dia kangen keluarga atau apa. Nah yang terjadi, Paulus marah. Nah waktu kemudian Paulus dan Barnabas berniat untuk mengunjungi kembali komunitas-komunitas yang mereka bangun, Paulus itu Barnabas berkata, kita ajak Markus. Paulus nggak mau. Paulus berkata, nggak boleh mengajak orang yang meninggalkan kita di tengah pelayanan. Terjadi perselisihan yang cukup tajam di antara mereka. Alkitab berkata begitu. Akhirnya mereka pisahkan. Paulus kemudian mengajak Timotius dan Silas, kemudian Barnabas tetap mengajak Markus. Tapi kita tahu ya, untung ada Barnabas, karena dari dia kemudian kita tahu Markus dimuridkan, apa yang terjadi, kita bisa membaca kitab Markus. Ya, walaupun nanti setelah Paulus tua, dia juga undang Markus untuk mendampingi dia. Ya, itu terjadi perubahan lah semakin dewasa. Tapi kemudian saya sadar begini, oh iya ya, yang namanya pembentukan proses saling menegur, saling mempertajam, saling membentuk itu memang itu harus terjadi. Kalau enggak kita tidak akan tajam, dan itu hanya bisa terjadi dalam Hafruta. Ya, itu penting sekali. Ya, misal ya saya melihat ya, kenapa seorang Paulus itu bisa tajam begitu. Ya, harus diakui sebetulnya ya, kalau kita baca baik-baik Kisah Rasul, bapak rohaninya Paulus itu sebetulnya siapa? Barnabas. Coba nanti baca Kisah Rasul pasal 9. Jadi kita tahu ya, waktu Saulus bertobat, dia di Damsyik kemudian kena sinar dari Tuhan, buta, kemudian dia dilayani, setelah itu dia pulang ke Yerusalem. Nah, waktu di Yerusalem, itu jemaat di sana takut terima dia. Oh ya takut. Karena Pak Saulus itu teroris loh. Itu teroris. Memang dia teroris yang jadi misionaris. Teroris dia itu penganiaya, pembunuh, kejam, suka nyeretin orang Kristen dari rumah ke rumah. Coba bayangkan. Ya, kemudian dia setuju
siapa namanya, Stefanus mati dibunuh kan. Waktu itu dengan kekuatan kuasa dari surat Sanhedrin, dia coba porak-porandakan jemaat-jemaat komunal itu. Nah, tapi yang luar biasa, begitu dia sampai ke Yerusalem, semua takut, nggak mau terima dia. Karena mereka takut, kekejamannya luar biasa. Tahu nggak yang terima dia siapa? Barnabas. Ya, jadi Barnabas itu terima dia loh. Makanya betul dalam pembentukan ini yang komunal, semua para pemimpin komunal di sini ya. Yang penting itu mata kita harus penuh kasih karunia. Makanya tahu nggak kasih itu apa kasih? Kasih itu tidak sekedar rasa, tapi kasih itu karya dalam tindakan. Kalau kasih cuma rasa biasa saja. Kasih itu harus menjadi sebuah karya dalam tindakan. Nah, kasih itu cirinya kan begini, mau repot, selalu repot, tapi tidak suka ngerepotin. Jadi kasih itu repot, mau direpotkan, tapi tidak suka ngerepotin orang. Jadi kalau kita repot ya, Kak Rubin di pemuritan, oh iya, kasih itu repot, mau direpotkan, tapi tidak suka ngerepotin. Nah itu tuh. Hebatnya kasih itu ya. Ya, hopefully ini menjadi apa ya? Menjadi bang begitu di pikiran kita ya, di roh kita terutama. Karena begini, menurut saya ya, Barnabas itu saya bisa sebut dia adalah the encourager. Dia itu pemberi dorongan di proses pembentukan. Encourager itu penting. Dalam Hafruta itu harus ada itu tuh spirit encourager, saling mendorong, saling di tengah proses pembentukan yang tidak gampang. Kita ketemu orang-orang yang ya beda background, waduh pemikiran kadang beda, tapi oke, pembentukan kadang kita ya kasarannya berantem bukan fisik ya, saya tidak ngomong fisik loh. Ya beda apalah, kadang kala jengkelin, kadang kala wah sifatnya begitu. Tapi kan kasih itu adalah respon ilahi terhadap kekurangan dari orang yang ada di dekat dengan kita. Saya ulangi ya, kasih itu adalah respon ilahi terhadap kekurangan dari orang yang di sekitar kita. Mengapa kasih itu panjang sabar? Karena banyak orang yang bersama-sama dengan kita di komunal itu bikin kita keki, jengkel. Makanya harus direspon dengan panjang sabar. Ya kan? Long suffering kan bahasa Inggrisnya. Long suffering. Nah, untuk dapatkan long suffering, ya harus mengalami suffering yang long. Gitu. Long suffering kan, dibalik saja, harus sufferingnya yang long. Itu kayak ususnya panjang begitu kan. Ususnya panjang. Orang sabar itu begitu ya. Nah, itu tuh prosesnya begitu. Ya, jadi coba, Barnabas itu memang menurut saya, matanya penuh kasih karunia. Nanti baca juga di Kisah Rasul pasal 11. Ya, itu ada itu ya. Waktu terjadi lawatan di Antioquia, tahu nggak? Nah, ini dia. Sejak Kisah Rasul pasal 11, itu pola kepemimpinan gereja mula-mula. Saya kalau bilang gereja komunal ya. Pola kepemimpinannya gereja mula-mula itu berubah. Berubahnya apa, Kak Robin? Perhatikan saja. Sebelum pasal 11, yang mendominasi leadership adalah orang-orang Yahudi. Ya kan? Coba saja, coba. Semuanya itu orang-orang Yahudi dari Yerusalem. Tapi begitu pasal 11, mulai masuk bangsa-bangsa lain. Itu di pasal 11 ini orang-orang dari Yunani yang mendominasi di Antioquia. Tapi kita harus ingat, di Antioquia lah untuk pertama kali orang percaya disebut Kristen. Kan? Ya kan? Tahu nggak, Kristen itu seperti ini, ejekan yang positif. Karena melihat kelakuannya mereka itu seperti Kristus. Jadi, Yesus kan nggak pernah berkata begini, kalau kamu percaya kepadaku, kamu jadi Kristen. Enggak. Istilah Kristen itu istilah orang yang memberi cap, orang-orang yang tidak percaya, yang memberi cap pada orang-orang yang disebut orang-orang di komunal itu, karena kelakuannya seperti Kristus. Makanya disebut, oh Kristen itu. Jadi ejekan yang positif, walaupun itu ejekan, tapi positif. Ya, nah, pola kepemimpinannya mulai didominasi oleh orang-orang non-Yahudi. Tapi tahu nggak, Barnabas itu dari suku apa? Dari suku Lewi. Orang Lewi itu Tauratnya paling ketat kan, ya kan? Cenderung agamawi kalau nggak hati-hati. Tapi waktu dia ada di Antioquia, hatinya penuh sukacita. Bahkan dia menasihati untuk mereka tetap giat dalam Tuhan.
Tidak rasa tersaingi sama sekali. Asik orang ini, asik orang ini. Ya, sikapnya itu dalam komunal itu penting dalam pembentukan. Kadang-kadang begini, muncul orang yang lebih hebat dari kita, lah ya percuma lah ngomong hafruta kalau kita tidak punya respon yang benar dalam pembentukan. Pembentukan itu tidak hanya soal konflik saja, tapi lihat orang lain mungkin yang muda lebih maju dari kita, yang baru lebih progresif, lebih hebat dari kita. Nah pertanyaannya, kita siap nggak dalam proses-proses begitu? Ya kan? Nggak cuma hanya tantangan loh. Ya, nggak hanya misalnya konflik-konflik tertentu yang memang itu juga harus kita responi dengan kasih. Nah, tahu nggak, waktu kemudian, ya saya kan cerita dua orang ini ya, Hafruta ini, tahu nggak, waktu kemudian di Antioquia sedang terjadi lawatan, itu rasul-rasul dari Yerusalem utusnya Barnabas, tapi yang luar biasa, Barnabas itu pick up Paulus ada di Tarsus. Dia jemput Paulus ada di Tarsus untuk dibawa ke Antioquia untuk pelayanan bareng-bareng sebagai rekan, sebagai Hafruta. Nah, yang luar biasa lagi, sejak itu nama Paulus lebih melambung daripada Barnabas. Makanya kalau kita lihat ya di pasal 13, Lukas itu memang hebat kalau nulis. Di pasal 13 itu tulisannya kan biasanya Barnabas dan Paulus dulu. Tapi setelah pasal 13, sebelum pasal 13 itu Barnabas, Paulus, Barnabas, Saulus. Tapi setelah pasal 13, itu beda. Dikatakan begini, Paulus dan Barnabas. Karena Paulus jauh lebih maju, lebih terkenal daripada Barnabas. Tapi buat seorang encourager, buat seorang pemberi dorongan, mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3, mau nomor 10, mau nomor 100, bahkan tidak dapat nomor, no meter. Tidak penting itu. Yang penting orang lain lebih maju daripada dirinya dan kehendak Tuhan terjadi. That's it, itu aja. Ya. Nah, kita itu kalau tidak memiliki mata kasih karunia, wah, karena dalam Hafruta itu pembentukannya tidak hanya konflik. Nanti orang yang bersama kita yang lebih muda, misalnya lebih muda ini tidak cuma soal usia ya, lebih muda imannya mungkin baru bertobat, lebih maju, lebih progresif, lebih hebat, lebih apa? Kita siap nggak? Itu pembentukan itu. Itu sebetulnya kalau kita sadar itu pembentukan, itu mendorong kita untuk lebih maju lagi. Bukan bersaing loh. Saya tidak ngajak kita bersaing. Ya kalian bisa cek spirit saya lah. Saya tidak ngajar begitu. Bukan. Tapi pembentukan tidak hanya sekedar konflik. Karena kadang-kala ya jujur ya dalam komunal itu. Yang namanya iri hati. Yang namanya lihat orang lain lebih maju tidak suka itu. Ya susah ngomong Hafruta. Kalau ini tidak kita beresin. Gitu ya. Makanya harus mata kita minta dengan itu, minta dengan apa oleh Tuhan itu kita diberi mata kasih karunia. Bisa melihat orang lain itu selalu pengennya memberkati. Makanya bahasa kita kan saya tadi katakan kita ya. Kita itu kan bahasanya begini, bahwa orang lain harus lebih hebat dari saya. Itu kita. Untuk perubahan ke arah yang lebih baik harus dimulai dari saya. Saya tidak mau tuntut orang lain berubah. Nah, itu tuh. Nah, kita harus lebih penting daripada aku. Kalau aku lebih penting dari kita, susah. Dalam Hafruta sekali lagi ya kita harus saling mempertajam, saling membentuk. Tidak hanya konflik-konflik yang ada, tapi juga respon-respon kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita lebih maju, lebih hebat. Wah, mata kita harus penuh kasih karunia. Makanya sekali lagi begini, yang membentuk kita siapa? Ya Yesus sendiri lewat Hafruta ini. Jadi saya ingatkan ya, dalam Hafruta itu tujuannya saling membentuk, saling mempertajam. Karena tidak ada yang terbentuk, tidak ada yang tajam kalau tidak dipertajam dan tidak dibentuk. Ya, jadi kalau sekarang ini ada dari kita berkata, waduh prosesnya nggak enak ya Kak Rubin. Nggak apa-apa. Ya, menikmati saja ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya. Nah, itu. Saya dalam hidup punya prinsip, nikmati semua ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya. Udah. Ya kan? Ya kan? Sampai hari ini saya dibentuk. Oh, masih dibentuk. Ya. Saya lihat dari wajahnya Pastor Dieter, pembentukannya juga banyak. Ya boleh ketawa, ya boleh segar.
Tapi proses tetap nggak apa-apa. Itu hal yang biasa saja kok. Ya. Nah, jadi kembali lagi Hafruta prinsipnya adalah mesti saling membentuk dan saling mempertajam. Ya, untuk kita sungguh-sungguh jadi pribadi yang luar biasa. Tahu nggak prinsip ilahi kan begini. Tuhan lebih suka memproses kita daripada memberi kita hasil yang gampangan dan murahan. Saya ulangi ya, Tuhan lebih suka memproses kita daripada hanya memberi hasil atau jawaban-jawaban dari keinginan kita dengan cara gampangan dan murahan. Iya kan? Coba. Di Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab itu mengalami proses pembentukan yang tidak gampang. Dan yang luar biasa yang membentuk memang orang-orang yang ada di sekitar. Ya jelaslah. Saya tidak mungkin tersinggung dengan kalian, wong tidak pernah bersinggungan. Loh, ya ini ada siapa ini namanya? Ada Mega dan Wahyu kan, on kamera itu. Jadi saya bisa lihat ya. Saya tidak mungkin tersinggung sama Wahyu. Ya, saya panggil nama nggak apa-apa ya. Dari wajahnya sih masih muda lah itu. Sekia masih. Sekia itu bahasa apa itu? Bahasa orang Chinese. Maafkan saya Wahyu ya. Kamu mungkin kalau nggak Manado ya Batak kayaknya ya. Nah, saya nggak tahu lah ya. Tebakan saja. Saya tidak mungkin tersinggung sama Wahyu. Saya tidak pernah bersinggungan sama Wahyu. Ya kan? Saya bisa tersinggung dengan komunal yang bersama saya karena kita sering bersinggungan. Ya kan? Itu kan. Tapi bagus kalau sering bersinggungan pundak jadi kuat. Kalau pundak kuat, ngangkat beras, ngangkat beban, oh siap, kuat kan. Ya kan? Ya, iya dong, coba. Kalau mau punya perut six pack ya harus ya latihan beban itu harus. Cuma repot juga kalau six pack ya. Kuncinya banyak 6. Paling enak one pack lah, 1 kunci saja kan. Ya. Nah, maksud saya itu hal yang biasa lah. Nggak mungkin kita terbentuk kuat kalau kita tidak dibentuk. Nah, di Hafrutala itu, saya ulangi, ini bukan tempat. Ini kalau bahasanya Gatot Kaca atau Kawah Chandra di Muko. Wah, itu kalau perang Baratayuda jadi pewayangan itu ya. Itu pembentukan. Nah, di Hafruta ini kita saling. Nah, kita tahu kan pandai besi kita adalah Yesus. Di mana besi tadi dijadikan pedang, dijadikan pisau, dijadikan tombak, dijadikan lembing, dijadikan mata kapal, supaya kita tajam dalam kehidupan. Tajam. Kalau nggak tajam, waduh. Saya setuju yang tadi Pastor Dieter katakan. Ke depan tidak akan makin gampang. Ke depan kalau kita tumpul, pewahyuan tumpul, strategi tumpul, karakter tumpul, aduh berat. Ya, hikmat tumpul. Makanya kan Amsal 10, Pengkhotbah 10 berkata, kalau besi menjadi tumpul dan tidak pernah diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Ya kan, Pengkhotbah 10 ayat 10. Itu tahu nggak yang nulis? Itu ya, Salomo itu kasihan ya. Dia nulis 3 kitab kan. Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah. Kidung Agung itu adalah hikmat raja muda, Amsal itu adalah kematangan seorang raja, tapi Pengkhotbah adalah kebodohan raja tua. Kasihan itu. Ya kan? 3 kitab itu luar biasa. Kidung Agung itu adalah hikmat raja muda, kemudian Amsal itu adalah kematangan seorang raja, dia matang itu di Amsal. Tapi Pengkhotbah adalah kebodohan raja tua. Karena dia jadi tumpul. Nggak bisa lagi dinasehati. Wah, sudah keluar dari prinsip. Tumpul. Makanya dia berkata, semua sia-sia. Dia katakan kan di kitab Pengkhotbah itu. Bodoh, sia-sia. Itu mendominasi itu kata-kata itu. Nah, kembali lagi ya. Yuk. Di Hafruta kita akan saling tajam, kita akan saling terbentuk. Tapi yang kedua, hal-hal lemparin sharing aja sama kalian ya. Nanti paling enak kalau ada yang mau tanya boleh lah ya. Tapi yang jangan sulit-sulit ya. Yang sulit ya pastornya yang menjawab ya.
Nah, kita tanya jawab lebih enak kan, menggaruk di tempat yang gatal. Nah, itu Q&A itu. Jadi Q&A itu adalah garuklah di tempat yang gatal. Kalau nggak gatal jangan digaruk, lecet, ya kan? Gatal, garuk itu paling enak itu. Oke. Yang kedua, prinsip yang kedua sederhana saja. Ya, dalam Hafruta, ya, tujuannya adalah kita dimuridkan oleh Yesus untuk membawa orang itu kepada karakter Kristus. Ya, jadi jangan bawa orang pada diri kita, jangan. Tujuannya bawa orang pada Yesus. Ya, makanya kalau dalam pemuritan kita membawa orang pada diri kita, udah bahaya itu, bahaya, jangan. Jangan cari kepentingan apapun buat diri sendiri. Ya. Ada prinsip yang berkata begini, saya memuridkan orang lain. Yesus memuridkan orang lain melalui saya. Tapi Yesus memuridkan saya melalui orang lain. Saya ulangi ya. Yesus memuridkan saya melalui orang lain. Ya, kemudian Yesus memuridkan orang lain melalui saya. Makanya dalam Hafruta itu udah status kita nggak perlu kita tonjol-tonjolin. Saya selalu bilang di komunal, kalian nggak usah lah lihat saya pastor, kalian lihat saya Rubin Om. Udah, dan saya pun mau tanggalkan itu. Makanya betul kan, saya suka berkata, saya panggil Pastor Dieter itu, Pastor kenapa ya? Kalau di pertemuan begini haruslah. Tapi kalau pribadi ya saya akan panggil dia Dieter, ya, supaya kalian jelas. Oh ya ini ada otoritas ilahi yang Tuhan taruh kan? Ya maksud saya itu aja sebetulnya. Tapi saya melihat dia sebagai adik saya lah ya, karena secara usia juga di bawah saya. Dan saya senang sekali loh lihat generasinya dia, generasinya Wigan. Ya, Wigan Sugandi, generasi kayak Christopher Tapiheru, ya mungkin seangkatan. Saya senang mereka dipakai Tuhan. Saya senang banget. Saya kemarin ketemu Frankie Kuncoro, saya berkata, Frank, saya itu ikut Kiki, saya panggil dia Kiki, itu dari di SMP, bayangkan, di Solo dulu. Ya sekarang siapa yang tidak diberkati dengan Frankie punya pelayanan kan, lagu-lagunya, ya kan. Kemudian sharingnya dia, bawain firman tajam. Ya, saya berkata, Ki, saya senang loh lihat generasi kalian dipakai Tuhan. Nah, kembali lagi kepada prinsip begini, bahwa dalam Hafruta yang memuridkan adalah Yesus supaya tujuannya orang dibawa kepada karakter Yesus. Ya, makanya bawa orang kepada dia, jangan bawa orang kepada diri kita, jangan. Bawa orang harus pada karakter Yesus. Ya, kalau di luar ini kita gagal dalam Hafruta. Ya, makanya tiap kita, termasuk misalnya ya, saya lagi komunal ini dengan, maksudnya berkomunal dengan komunal kita. Ya, saya berkata, mesti orang dibawa termasuk saya kepada karakter Kristus ini. Nah, coba kita lihat ya, Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 17. Saya ingin mengingatkan ayat ini lagi, sebab kata di antara kita itu muncul di situ tuh. Ya, di antara kita, Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ya, ini dia. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, di antara kamu itu. Jadi tidak ada perbedaan mau siapa saja, mau dia pendeta, pengusaha, atau ibu rumah tangga, ya kan? Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, kata di antara kamu itu kan berarti tidak terjadi satu arah itu. Tapi itu yang disebut dengan itu tuh sharing satu dengan yang lain. Ya, enggak perlu dijelaskan lah. Kalian semua sudah tahu itu ya. Nah, ternyata ada nilai yang harus kita hidupi, yaitu nilai itu tuh kerendahan hati itu. Ya. Bahwa kita itu harus rendah hati untuk saling mengajar dan menegur. Nah, dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain ya. Nah,
Kalau orang nggak punya karakter ini, ya susah untuk dibawa kepada itu tuh, seperti karakter Kristus. Ya, jadi bahwa Tuhan mau supaya kita punya nilai ini dalam hafruta, dalam komunal kita. Ya, gampang diajar, gampang mendengar, gampang ditegur. Ya, punya hati yang itu tuh, hati yang gampang diajar berbalik kepada Tuhan. Ya, ini penting sekali. So, kalau ini nggak terjadi, makanya betul kan, kalau kita ini gampang diajar, gampang mendengar, ya, mendengar itu membuat kita akan punya ketajaman yang luar biasa kan. Ya, misalnya Yesaya 50 ayat yang keempat, nggak usah dibaca, tapi ayatnya kan kita tahu ya, bahwa Tuhan memberi lidah kepadaku sebagai lidah seorang murid untuk aku apa? Itu tuh membangun orang-orang yang letih lesu. Ya, Yesaya 50 ayat yang keempat kan, bahwa dia memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku bisa apa? Menguatkan, membangun, meneguhkan orang-orang lain. Ya, dengan bahasa saya. Nah, tiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Makanya betul kan, tujuan tertinggi kekristenan kan menjadi murid kan. Ya, itu the Great Commission Matius pasal 28 kita tahu ya. Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku kan. Nah, kata murid itu berasal dari kata Yunani, ada yang tahu ya, namanya matetes. Ya, kata disciple itu kan berasal dari kata matetes. Matetes itu gini, pola hidupnya seperti gurunya. Ya. Makanya dalam hafruta sekali lagi ya, bahwa Yesus itu memuridkan kita untuk kita dibawa kepada karakternya dia. Makanya saya nggak tahu dengan saya yakin Pastor Dieter juga setuju. Siapa itu paling takut? Selalu saya cek motivasi saya. Saya dalam komunal ini tujuannya betulnya membawa orang ke Kristus atau membawa orang ke diri saya. Nah, itu harus kita cek dalam kehidupan. Kalau kita sampai tidak membawa orang kepada karakter Kristus, ya kita gagal. Oh iya. Contoh ya. Saya berharap di sini nggak ada. Ada pemimpin yang sampai membuat orang yang dia pimpin itu rasa bergantungnya sama pemimpinnya sangat kuat sekali. Menurut saya itu nggak sehat sekali itu. Harusnya kan orang diajar atau dibawa untuk bergantung total pada Tuhan kan. Ya, bahkan sekarang di masa pandemik ini semua kita tahu ya. Yang namanya orang itu harus sekarang betul-betul melekat sama Tuhan. Tadi tiba-tiba ada teman lama saya WA saya. Dulu teman persekutuan di kota Salatiga. Nah, saya kan dalam anugerah Tuhan dulu membangun beberapa persekutuan sampai kemudian jadi komunal-komunal itu ada di beberapa kota. Terakhir saya ke Jogja sebelum saya pindah ke kota Tangerang. Jadi saya sudah 6 kali pindah kota ini. Mungkin tinggal 7 kali sempurna ini. Saya nggak tahu yang ke-7-nya di mana. 6 kali sudah pindah kota. Dan saya punya prinsip setiap kali saya pindah ke kota, saya harus berdampak untuk membangun komunal-komunal. Sampai hari ini, ya masih banyak kekurangan lah, masih jauh lah. Saya selalu sadar diri kok. Tapi saya masih ingat sekali, di Salatiga, waduh, kita itu membangun komunal waktu itu, bergerak luar biasa as a team ya, bersama-sama ya. Dan saya senang sekali. Saya tadi kemudian teman lama saya WA saya ditanya, Rubin apa kabar? Saya bilang, good. Saya berkata baik. Ngobrol-ngobrol terus saya tanya gimana? Iya, pandemik ini membuat kita harus bergantung total pada Tuhan ini. Untung kita dulu betul-betul punya prinsip begitu. Kalau enggak, waduh. Nah, kembali lagi bahwa begini. Biar perkataan Kristus ada di antara kita. Makanya dalam hafruta, yang harus kita bahas firman, jangan yang lain. Isu apa saja harus kembalinya kepada firman. Mau bisnis kah, mau keluarga kah, mau tentang apa saja, itu harus basicnya kembali kepada firman Tuhan. Ya kan? Firman itu siapa? Kristus sendiri kan. Yohanes 1 kan, bahwa Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Tahu nggak? Satu-satunya pribadi yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa, kemuliaan pada perkataannya, itu hanya Kristus. Ya, makanya mengalami firman itu mengalami Kristus. Nah, dalam komunal itu kita harus betul-betul kembali ke basic ini.
Firman menjadi acuan yang utama. Bukan ide manusia, bukan kepentingan manusia, tapi firman yang harus menjadi utama kan dalam kehidupan. Ya, nah, makanya saya percaya begini. Kenapa tadi dikatakan juga dengan hikmat seorang mengajar akan yang lain. Hikmat itu tahu ya, hikmat itu kan berasal dari kata asli namanya Sophia. Itu ide pemikiran yang kuat karena punya pikiran Kristus. Makanya kenapa kita penting sekali harus kembali kepada firman. Karena kalau ini nggak ada, wah kita nggak kuat. Nah, saya ingatkan para pemimpin komunal di sini misalnya ya. Tahu nggak sekarang ini, yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, itu adalah keteladanan, impartasi kehidupan Kristus. Itu yang sangat diperlukan. Sorry ya, orang boleh jago berteori. Tapi kalau nggak punya impartasi keteladanan Kristus, waduh, kita nggak akan efisien dalam hal fruta. Ya. Udah, para motivator boleh mendefinisikan leadership itu apa. Silahkan. Tapi buat saya satu saja. Kunci atau nilai dari leadership. Yaitu apa? Keteladanan. Ya, masih ingat nggak 1 Korintus 4? Kamu punya banyak guru. Beribu-ribu guru bahkan, yang pinter-pinter ngajar. Tapi kamu tidak punya bapak. Aku yang jadi bapakmu. Tapi dia tidak ngomong sembarangan. Paulus itu orang pinter loh. Oh, dia doktor kan, teologi di bawah bimbingan seorang profesor teologi namanya Gamaliel. Dia anggota Sanhedrin dari suku Benyamin. Dia dibentuk lewat Taurat yang ketat. Dia hafal hukum-hukum Musa. 5 kitab Musa itu Pentatok. Dia hafal. Tapi dia berkata begini, turutilah teladanku. Jadi buat dia, keteladanan itu jauh lebih penting. Karena begini, lewat keteladanan Kristuslah kita akan sungguh-sungguh begini. Akan menjadi komunal yang solid. Hafruta yang solid. Nah, kembali lagi saya mengingatkan ya, sorry kalau agak sedikit membias, karena tiba-tiba ada beberapa ide yang saya bagikan tadi itu ya. Tapi intinya begini kembali lagi, bahwa dalam hafruta, Yesus tuh memuridkan kita. Ya, saya tadi katakan ya, Yesus memuridkan saya lewat orang lain, Yesus memuridkan orang lain lewat saya, tapi tujuannya adalah supaya karakter Kristus yang terjadi. Makanya jangan bawa orang kepada kita, bawa orang kepada Kristus. Ya, hati-hati dengan motivasi, benar-benar. Oh iya, wih, Kak Robin ngomong begitu gampang. Siapa bilang? Untuk saya jaga hati, untuk tidak mengambil kepentingan apapun, itu nggak gampang. Coba jujur saja ya, definisi sukses pelayanan apa? Besar, fasilitas hebat, pengikut banyak. Makanya kan katanya ini doa Bapak kami sekarang berubah. Bukan berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya. Tapi tahu nggak pendeta-pendeta doanya? Berikan pada hari ini viewer secukupnya. Kita ketawa. Nah, bercanda saja. Bukan berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, tapi viewer secukupnya. Enggak, saya kemudian sadar, saya nggak bercanda ya, saya nggak bermaksud menghakimi siapapun, enggak. Maksudnya begini, memang jaga motivasi itu nggak gampang. Apalagi sorry ya, kalau yang kita muridkan orang berpotensi, yang fasilitasnya banyak, wah, itu nggak gampang itu. Makanya yuk, saya ingatkan komunal gathering di sini, pertemuan komunal para pemimpin di sini, yuk, kita mesti bawa orang kepada karakter Kristus. Biar firman Kristus yang mendominasi. Biar hikmat Kristus yang ada. Ya, biar impartasi Kristus yang terjadi. Ya, kalau enggak, kita enggak akan kuat. Ya, makanya betul praktekkan firman itu harus. Di mana firman bukan ide kita lagi. Ya, firman yang harus mendominasi. Firman yang harus menjadi sumber utama, firman, nggak ada yang lain. Semua dibawa ke firman. Firman. Ya, nah itu prinsip yang kedua. Mesti rendah hati, saling menegur. Nah, tahu nggak? Kerendahan hati itu kan karakternya Kristus kan.
Karakter Kristus kan yang di Matius 11 kan, marilah kepadaku yang letih lesu kan, belajar daripadaku karena aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Tahu nggak lemah lembut? Lemah lembut beda dengan lemah gemulai loh. Nah, kalau lemah gemulai itu, pria lemah gemulai perlu ditengking itu. Pria nggak boleh lemah gemulai kan. Pria itu lembut tapi tegas, ya kan? Lembut tapi tegas, nah, itu pria itu lembut. Lembut pada orang tapi tegas pada prinsip, jangan dibalik. Banyak pria tegas sama orang, lembut sama prinsip. Jangan, lembut sama orang, tegas sama prinsip. Nah, itu lemah. Nah, kata lemah lembut itu kan berasal dari kata praus. Praus itu begini, rela mundur setengah langkah, supaya orang lain maju satu langkah. Banyak sekarang cari yang begini, langkah Pak, langkah Bu, langkah. Lemah lembut itu begini, power under control. Punya kekuatan untuk membalas, tapi lebih memilih untuk tidak membalas. Lemah lembut itu tahu nggak? Seperti menjinakkan kuda liar oleh seorang koboi, supaya bisa ditunggangi dan dia jadi useful, berguna. Nah itu karakteristik, itu firman semua itu. Makanya dalam komunal, dalam hafruta, kalau ini nggak ada pada kita, orang nanti dibawa kepada ketenaran, cari masa, cari posisi, woi, panggung lagi, tepuk tangan lagi, capek kita. Jangan. Pokoknya begitu muncul kepentingan sendiri, pantai langsung, hajar langsung dengan firman Tuhan. Oh iya, saya sadar. Ya, tujuannya Kristus saja yang memuridkan dia di antara kita. Firman yang mendominasi, bukan ide manusia, bukan strategi manusia, firman. Nah, itu tuh ya. Nah, oke. Saya selesai dengan yang berikutnya. Ya, kemudian kita kalau mau ada tanya jawab silakan. Maaf saya bicara agak sedikit lama, saya selesai sebentar ya. Setelah itu kita akan maafkan saya pas mumpung kesempatan bisa lanjut Ko Robin, lanjut silakan. Saya segera akan tuntaskan ini ya. Karena beberapa wajah udah berkata cepatlah selesai Pak Pendeta. Bukan beberapa wajah ya, cuma 3 wajah yang nampak. Oke, yang lain wajahnya lain-lain nih. Ada wajah kartun, ada wajah nggak karena tampilannya di layar ya. Oke, yang ketiga adalah begini. Setuju atau tidak? Bapak mulai keluarkan. Ada nih, jangan merasa berdosa Pak, karena memang aman Pak, aman ya, nggak apa-apa. Oke, yang berikutnya ternyata sadari atau tidak ya, lewat keefisienan hafruta, tahu nggak? Gambar kemuliaan Allah itu akan disebarkan secara efisien. Jadi begini, hanya lewat komunal dalam bentuk hafruta lah. Ya, pemuritan 2-3 orang itu ternyata gambar dan kemuliaan Allah itu akan disebarkan secara itu tuh efisien, efektif. Ya, kok bisa Pak Rubin? Oh iya. Oke, saya kasih analogi. Ya, berharap ini analogi ini tepat ya, berharap sih ya. Tahu nggak? Model gajah. Nah, gajah itu kalau saya boleh berkata model congregation yang besar begitu ya. Gereja-gereja yang model begitu, gajah lah. Saya gambarkan kayak gajah kan gede. Gajah itu ternyata itu beranak bisa 2 tahun sekali. Maksudnya beranaknya itu bisa lama itu. Ya, dan dia itu kalau beranak itu cuma 1 gajah saja. Selama 2 tahun itu dia bisa beranak dan dia nggak bisa banyak beranak sih. Ya coba bayangkan. 2 tahun itu bisa 1 anak. Oke, saya compare sekarang dengan model tikus. Tikus. Tahu nggak tikus? Tikus itu jantan dan betina. Kalau kita kumpulkan, bayangin, hanya dalam waktu 1, 2, 3 bulan, itu jumlahnya bisa ribuan. Bisa ribuan. Coba bayangkan. Makanya saya setuju kalau gereja itu modelnya sebenarnya kayak tikus.
Oh ya, modern saya ini analogi ya, bukan wah ngawur ini teologianya kok gereja tikus, bukan. Ini analogi, Pak. Ya, maaf saya ini kan tadi sudah bilang berharap ini ya daripada kasih contoh-contoh yang apa begitu, saya tiba-tiba pikirannya itu saja. Ya kan? Kita kan harus itu kan be fruitful ya, harus memenuhi bumi, harus berbuah, ya kan? Harus memenuhi bumi itu kan yang itu kan amanat agung awal di Kejadian 1 kan, yang kemudian ditegaskan lagi oleh Yesus di Matius 28. Kan itu terkorelasi, itu terkoneksi bahwa kita diciptakan untuk kita kemudian berkuasa kan. Ya kan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita kan, selem. Gambar rupa Tuhan apa? Tritunggal, saling. Makanya tahu nggak, di negara di mana saling terjadi, semua itu negara itu coba pendapatan per kapita tinggi, kemudian apa? Tolerannya tinggi, saling kok, saling. Saling kan, saling. Ya kan? Makanya betul katanya ini. Kalau Allah cuma satu itu Allah Maha Kuasa. Tapi kalau Allah itu ada Tritunggal, 3 dalam 1, itu Allah komunal yang saling. Kan nggak pernah ditulis di Alkitab berkata begini, maka Yesus iri hati sama Roh Kudus. Kan nggak ada. Ya kan? Ya kan nggak ada. Maka Roh Kudus kecewa sama Bapa, kan nggak ada. Mereka saling. Semuanya apa itu namanya saling. Makanya kan saya tadi katakan ekspresinya ya. Coba aja cari negara yang pendapatan per kapita tinggi bahagia. Itu semua negara yang dibangun dengan prinsip komunal Tritunggal. Finlandia, Denmark, Swiss. Coba. Itu negara-negara yang di Skandinavia itu pola pendidikan bagus, kemudian pendapatan per kapita tinggi, hidupnya bahagia. Nah, coba. Tapi negara yang tidak dibangun dengan prinsip ini berantakan, intoleran pasti. Kemajuan teknologinya terhambat. Nah, itu ada yang tanya itu, komunal Tritunggal itu gimana? Pasti kan itu kan pola kita itu Tritunggal itu kan pola komunal yang kita bicarakan 2-3 orang berkumpul itu kan. Di mana terjadi saling itu. Yang bertanya, saya berharap itu menjadi. Nah, pola kita diciptakan dengan pola kita Tritunggal itu kan. Baiklah kita kan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menciptakan kita kan. Kita kan. Ya terekspresi di bumi kita ini. Nah, kemudian dikatakan ini supaya mereka berkuasa, ada rada berkuasa, yaitu apa? Untuk menaklukkan bumi ini, memenuhi bumi, kemudian berbuah dan sebagainya. Nah, tujuan dari komunal itu jelas, tujuannya misi jelas. Tujuannya adalah supaya gambar dan kemuliaan Tuhan itu disebarkan di seluruh bumi ini. Makanya komunal itu menurut saya luar biasanya apa? Liquid, fleksibel, tidak kaku, bisa ada di mana saja. Saya masih ingat, nggak tahu ada dari saudara yang kenal sama Ben Wong nggak? Ben Wong. Saya nggak tahu Pak Pastor Dieter pernah dengar Ben Wong nggak? Pastor Ben Wong dari Hong Kong. Oh nggak tahu ya. Itu kita pernah network sama beliau di tim. Wah, itu orang kalau kirim misionaris tidak main-main. Dan dia kirim misionaris hampir ke seluruh negara. Nah, itu lewat komunal. Tapi saya masih ingat sekali, mereka itu punya komunal luar biasa. Ya, teman saya melayani komunalnya salah satu ada di bandara waktu itu, bandara Hong Kong, bukan yang sekarang di yang tempat sekarang. Sebelumnya itu di mana gitu, saya kok lupa. Nah, apa yang terjadi? Itu komunal itu bisa terjadi waktu di bandara. Itu di atas jam 12 malam. Ya, jadi mereka tuh yang tugas-tugas malam, shift malam gitu. Mereka pas jam istirahat itu kira-kira jam 12:30 atau apa kan mereka istirahat untuk istirahat kayak siang begitu ya, kayak jam 12 siang orang istirahat kantor. Mereka berkomunal dan kemudian terjadi itu tuh. Waduh, apa namanya, multiplikasi yang begitu luar biasa dari pegawai-pegawai yang ada di bandara itu, yang kargo lah, yang apa dan apa gitu. Jadi hampir 24 jam mereka punya komunal, ada di kantor, ada di mana, termasuk di bandara, di mana, dan luar biasa dampaknya. Begitu luar biasa. Karena begini, fleksibilitas. Makanya harus saya katakan gereja itu harusnya liquid, ya, fleksibel, gampang bergerak, tidak berbeban berat. Betul kan? Saya setuju yang dikatakan prinsip ini.
Kalau hidup ringan, daya lompat tinggi. Tapi kalau hidup berat, daya lompat rendah. Nggak ngomong fisik ya, nggak ngomong fisik. Ini nggak ngomong fisik sama sekali. Orang kalau kurus ringan, coba suruh lompat tinggi loh. Saya sih kali melihat kayaknya Wahyu ini kalau lompat kayaknya tinggi. Ya, kayaknya dari tirus mukanya sih kurus lah ya. Mungkin ya kan. Ya, saya nggak tahu tiba-tiba bawahnya gede, saya nggak tahu, tapi kayaknya enggak ya. Ya, saya yakin dia kalau lompat pasti tinggi. Ya, Daniel juga mungkin iya. Mungkin Daniel kalau lompat tinggi. Nah, tapi coba kalau orang bebannya berat, ya daya lompatnya jadi rendah. Nah, hal yang sama, gereja itu kalau berat di beban, berat di program, berat di konflik, berat di kepentingan, ya fleksibilitas, daya lompatnya pasti rendah. Nah, itu kan analogi lagi ya. Jadi, lewat Hafruta ini sebetulnya, kita akan berdampak untuk memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Dan tidak bisa dibatasi oleh apapun, coba bayangkan. Murah, ya. Gereja itu kan harus murah. Kenapa gereja harus mahal? Sampai saya kadang-kala prihatin ya, sekarang ini seperti ada hukum tidak tertulis. Kalau belum punya LED itu belum disebut gereja loh sekarang. Aduh. Walaupun nggak tertulis. Sampai orang berebut kemudian pakai LED yang bagus-bagus gitu. Saya pernah ada di satu gereja, waktu saya khotbah, bayangkan, jerawat saya kelihatan loh di LED-nya. Itu sangat bagusnya LED. Saya waktu dikasih tahu sama pengurusnya bangga lagi ngomong sama saya, Pak Rubin, ini LED kita mahal banget loh. Makanya tadi jerawat Bapak itu kelihatan waktu Bapak lagi khotbah. Saya bilang, kamu kok bawa isunya begitu? Firman yang saya sampaikan, maksud khotbah yang saya sampaikan dia lupa, ingatnya cuma jerawat saya karena tertera di LED. Ya saya tidak membahas banyak hal. Saya cuma bilang, ya dalam hati, kamu nggak peka ya. Coba waktu kamu lihat LED bagus, sekelilingmu lapar, kamu terganggu nggak? Cuman saya tidak bilang. Sebab kalau saya bilang nanti dia tangking saya jadi kodok, kan saya susah ya. Nah, tapi saya kemudian sadar, iya ya, kalau beban terlalu berat, fleksibilitas jadi rendah, daya lompat jadi rendah. Makanya kita tidak cepat bisa bergerak, karena bebannya terlalu berat. Nah, saya berharap ya, yuk lewat ini, kita akan berdampak memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan, bergerak secara cepat. Oh ya. Ini panggilan yang luar biasa loh sekarang ini. Untuk kita bergerak, tidak main-main. Ya, berdampak dalam kehidupan, lewat keteladanan hidup. Ya, saya katakan ya, orang bisa tutup telinga waktu dengar kita bicara. Tapi orang tidak bisa tutup mata waktu lihat kehidupan kita. Nah, di komunal kita akan tampilkan gambar itu. Sebab mereka berani tutup mata, mereka nabrak loh. Ya kan? Orang bisa tutup telinga waktu kita ngomong. Tapi kalau orang kemudian begini, lihat kita hidup, mereka tidak bisa tutup mata. Dan itu dampaknya memang dahsyat. Lewat Hafruta, lewat komunal. Kita akan berdampak. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, sharing yang simpel saja.